Ya, namaku Kumbakarna. Kumbakarna. Aku adik dari seorang raja yang tersohor di India Selatan. Tentunya aku sangat dihormati karena kakakku raja yang ditakuti. Waktu masih kecil, aku dan kakakku pernah mencuri susu di tempat seorang juragan di desa. Tentunya itu ideku. Kakakku Rahwana sangat setuju dan bersemangat. Adikku Wibisana enggan ikut. Dia memang penakut. Aku seorang anak dari bangsa Asura. Kulitku gelap, rambutku keriting, tubuhku besar. Tapi meski begitu, aku mencintai diriku sendiri. I love myself. Kegiatanku tiap hari adalah rebahan, tidur, minum arak, dan ganja. Ya, tiap hari seperti itu. Aku adik dari seorang raja. Jadi tentu segala kebutuhanku sudah terpenuhi. Memang, sejak kecil aku juga punya keinginan untuk menjadi raja. Membangun kerajaanku sendiri. Tapi setelah melihat usaha kakakku yang sangat-sangat bekerja keras untuk menjadi seorang raja, ditambah dengan aku seorang yang pemalas, cita-cita itu sepertinya aku kubur saja. Menjadi raja itu ribet. Minimal sehari sekali aku pasti mendengar teriakan kakakku. Setiap hari pasti ada masalah. Belum lagi berkas-berkas di meja kerjanya yang membludak. Dan kalau kau merasa bahwa raja dapat melakukan segalanya, kau salah. Seringkali kakakku berdebat masalah keputusan di Balairung. Pamanku Prahasta biasanya yang menentang dengan segala argumennya. Aku selalu ada dalam perdebatan itu. Dan aku hanya berbicara ketika dipersilahkan. Aku belajar apapun dari kehidupanku. Dari teman-temanku. Dari tongkronganku. Dari arak. Juga dari ganja. Aku tak paham teori-teori dengan bahasa rumit yang banyak orang tahu tapi tak paham cara prakteknya. Adikku Wibisana adalah orang yang seperti itu. Setiap kali sidang dia selalu melontarkan bahasa-bahasa aneh yang dia pelajari dari lontar-lontarnya. Aku paham, adikku cerdas. Tapi aku paham sekali kena pukul dia langsung mati. Dan teori-teori Brahmananya itu tak akan pernah menolong. Kehidupan bangsa Asura memang memiliki adat yang keras. Kita harus cerdik memanfaatkan situasi, juga berani dan memiliki kekuatan untuk bertarung. Kalau hanya paham teori pukul tapi tak bisa prakteknya, kamu sudah pasti mati. Tapi kebudayaan itu mengajarkan kami menjadi pribadi yang tangguh. Kerajaan kami kuat. Dan masyarakatnya saling solid menjaga satu sama lain dari serangan musuh. Aku pernah berdebat dengan kakakku tentang kelakuannya yang melarikan istri seorang pangeran kerajaan bangsa dewa. Yang membuat kerajaan kita diserang. Adikku Wibisana juga berdebat dengan kakakku masalah ini. Sampai akhirnya Wibisana pergi dari rumah. Konon katanya dia berbelok ke pihak lawan. Mendengar ini aku menjadi tertawa. Ternyata adikku ini memang cerdas. Agar tidak ikut berperang, dia ke pihak lawan. Setidaknya di sana pengetahuan tentang keburukan dan kelemahan kerajaan kita menjadi sangat berguna. Ya, tak kusangka. Ini bukanlah serangan biasa. Pasukan lawan melibatkan monyet-monyet dari Kiskenda. Prajurit-prajurit kami kalah melawan monyet yang ganas dan membabi buta. Tak hanya itu, prajurit-prajurit andalan kami pun kalah.
termasuk Paman Prahasta dan Pangeran Meghanada juga gugur di medan laga. Aku sebenarnya tidak terlalu peduli. Aku masih menjalankan tradisiku rebahan, tidur, minum arak, juga ganja. Sampai akhirnya beberapa prajurit membangunkanku dan kakak menyuruhku menghadap. Aku datang dengan pakaian lusuh selayaknya seorang pemalas yang baru bangkit dari ranjangnya. Kakakku meminta aku ikut berperang. Tentu aku menolak. Ini masalah kakakku, bukan masalahku. Seharusnya dia sendiri yang menyelesaikannya. Seperti biasa, debat kami selalu dramatik. Saling memarahi, saling menghujat satu sama lain. Dan setelah aku pikir-pikir, aku bersedia ikut berperang. Alasanku sederhana. Aku ingin membalas budi. Bukan untuk kakakku. Aku ikut berperang bukan untuk membela kakakku. Aku berperang untuk negeriku. Tempatku menghabiskan waktu setiap harinya. Tempat aku bersenang-senang dan mendapatkan apa yang aku mau. Aku berperang untuk membela kerajaanku yang dirusak, dihancurkan, dan rakyat-rakyatku yang diperlakukan hina oleh pasukan monyet-monyet itu. Aku berpamitan pada kakak, pergi menemui istriku dan meminta restu. Istriku menangis sekeras-kerasnya. Ia menjelaskan bahwa yang aku lawan adalah Rama, yang konon merupakan penjelmaan bangsa dewa. Istriku memberitahu begitu banyak informasi yang ia sampaikan dengan tangisan, sehingga hal itu sedikit membuatku gentar. Segera aku peluk erat dia dan kucium bibirnya yang begitu lembut. Itu mengembalikan semangatku. Asisten-asistenku datang dan membawakanku baju perang. Ya, aku sudah lama tak menggunakannya. Aku selalu terlihat gagah dengan baju itu. Aku pergi ke medan perang sendiri. Fokus pada tujuanku untuk membela negeri. Jadi siapapun lawan yang datang merusak, segera aku lenyapkan. Dan nampaknya monyet-monyet Rama itu tak berpengaruh bagiku. Beberapa kali aku direbut bersamaan, tapi dengan mudah aku bunuh mereka. Hingga aku sudah masuk ke ujung pasukan lawan. Aku melihat Rama. Dan di sebelahnya adikku Wibisana. Benar saja, Rama tahu seluk-beluk kerajaan kami karena adikku. Aku ingin menampar adikku itu. Setidaknya kalau dia tidak bisa mempertahankan negara, jangan ikut merusak negara. Aku melihat dengan jelas mereka berdua bercakap-cakap. Kemudian ada satu panah yang tepat mengenai tangan kananku. Tanganku putus. Tak pernah aku bayangkan sebelumnya tanganku putus oleh satu anak panah kecil. Darahku mengalir selayaknya air mancur. Tak lama setelahnya, tangan kiriku putus. Dan dilanjutkan kedua kakiku. Ini rasanya paling sakit. Rasa sakit yang paling sakit yang pernah aku rasakan selama hidup. Aku yakin ini hari terakhirku. Tapi aku tidak sedih. Setidaknya aku berkorban pada negaraku yang amat kucintai. Setidaknya aku mati di tangan seorang yang konon katanya penjelmaan Wisnu. Setidaknya aku mati dengan elegan. Aku lalu memusatkan pikiran. Berdoa untuk istriku dan anakku agar dilindungi. Berdoa untuk negaraku, semoga perang ini segera berakhir. Dan berdoa untuk diriku sendiri. Aku melihat di sekitarku sudah seperti lautan darah. Tanganku terpental jauh, begitu pula kakiku. Aku menarik nafas sejenak. Tak lama ada satu panah Rama muncul dan tepat mengenai leherku. Hitam, gelap,